Halo teman-teman, saya Ikoy. Saya ingin bahas mengenai aspek hukum pembelian aset properti atas nama suami maupun atas nama istri. Nah, seringkali dalam pembelian aset properti itu, suami maupun istri suka tanya nih, Pak, ini saya pingin atas nama suami, atau sebaliknya pun istri pingin bilang sebaiknya atas nama saya aja Pak, biar suami nggak bisa jual asetnya. Jadi ini semua punya saya. Itu biasanya istri tuh yang selalu bilang seperti itu. Nah, saya ingin sedikit bahasnya teman-teman. Dalam konteks hukum keluarga, jadi harta itu kita bedakan jadi dua. Satu harta pribadi atau harta asal, yaitu semua aset yang didapatkan sebelum pernikahan. Jadi kalau harta asal itu, kalau misalnya kita punya kendaraan, kita punya rumah, sebelum menikah, itu kembali menjadi milik sepenuhnya milik kita. Artinya apa? Ketika nanti mau jual, itu nggak perlu persetujuan dari suami maupun istri, karena didapatnya sebelum nikah. Nah, berikutnya itu adalah harta bersama. Nah, harta bersama ini adalah semua harta yang didapatkan pada saat pernikahan. Misal, saya udah nikah, terus saya beli aset properti. Mau atas nama saya, suami, mau atas nama istri, itu semuanya campur. Jadi hartanya adalah harta bersama. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalnya atas nama suami, suami mau jual nanti, suami mau jaminkan aset, tanah dan bangunannya, itu pasti akan minta notaris itu atau pihak ketiga, misalnya perbankan, pasti akan minta persetujuan dari istrinya. Nggak mungkin enggak. Sepanjang harta itu didapatkan pada saat menikah. Sebaliknya pun sama. Misalnya, pada saat menikah, sertifikat atas nama istri ini. Jadi hartanya itu didapatkan pada saat menikah. Nah, atas nama istri ini kemudian suatu saat mau jual, mau menjaminkan aset propertinya, tanah dan bangunan. Tentu sama aja, pihak bank maupun pihak notaris nanti pasti akan minta persetujuan dari suami. Jadi masing-masing pasti memberikan persetujuan. Nah, jadi sebenarnya tidak pengaruh tuh, mau atas nama suami, mau atas nama istri, sepanjang terikat dalam hukum pernikahan didapatkannya pada saat menikah, maka menjadi harta gonogini. Itu artinya adalah ketika bertindak harus persetujuannya masing-masing. 50% punya suami, 50% punya istri. Meskipun misalnya nih ada pertanyaan, Pak Rizky misalnya pingin saya itu beli aset atas nama istri. Pada saat menikah, saya yang beliin. Saya yang bayar, suami mah diam di rumah aja. Nah itu gimana Pak? Tetap secara konteks hukum itu kepemilikannya bersama. Atas nama suami maupun atas nama istri itu secara hukum sama. Mau suaminya diam di rumah aja, tiduran di rumah, istri yang kerja keras, istri yang bayarin rumahnya, ketika sudah lunas atau sudah selesai diambil dari bank, mau jual, tetap persetujuan dari suami. Jadi tidak ada tuh kalau atas nama suami ya suami yang bertindak, maupun atas nama istri, istri yang bertindak, nggak ada. Jadi kepemilikannya adalah kepemilikan bersama sepanjang hartanya didapatkan pada saat menikah, gitu ya. Jadi gitu teman-teman, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan informasi ini nyampe ke teman-teman. Kesimpulannya adalah semua aset, properti, tanah dan bangunan yang didapatkan pada saat menikah itu kepemilikannya bersama atau disebut dengan harta gonogini. 50% punya suami, 50% punya istri. Tidak melihat nama yang tercatat di sertifikat. Jadi kepemilikannya bersama. Jadi jangan khawatir buat istri atau maupun ibu-ibu. Kalau misalnya suaminya punya asetnya banyak, nggak apa-apa. Biarin aja suaminya suruh beli aset yang banyak. Mau atas nama suami sekalipun nggak jadi masalah karena istri kepemilikannya 50% punya istri. Pasti akan meminta persetujuan dari istri gitu. Kalau misalnya suami jual gimana dong Pak? Tanpa persetujuan dari istri, laporin aja secara pidana. Artinya di situ ada penipuan, ada manipulasi data yang dilakukan oleh suami. Karena tidak boleh, harus bersama bertindak. 50% suami, 50% istri. Sekian, mudah-mudahan nyampe informasinya ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.